yang mana kita sampai pada bab qasar salat. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan dua hal dulu terkait PR. Ya, bahasan saya sebelumnya yang kurang lengkap ya. Ada pertanyaan juga yang saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama, beberapa pertemuan yang lalu ada yang bertanya tentang masjid yang ruangannya ditutup karena ada AC-nya. Itu bagaimana? Nah, saat itu saya menjelaskan masjid itu beda dengan musola. Kalau masjid boleh muter, jalan muter, kalau musola tidak boleh. Ya. Kemudian ada pertanyaan, kalau masjid ruangannya ditutup bagaimana? Karena ada AC, seluruh ruangan ditutup. Bagaimana dengan yang sholat di luar? Jawabannya tidak masalah kalau masjid. Jadi kalau masjid tidak masalah meskipun ruangan ditutup, selama tidak ditutup permanen. Artinya ya tutup pintu biasa bisa dibuka, itu tidak masalah. Tetapi kalau musola baru nggak boleh. Jadi kalau musola betul-betul harus ada pintu di saf awal, kanan atau kiri. Ya. Kemudian yang kedua, kemarin ada pertanyaan bagaimana tentang orang yang rekreasi dalam perjalanannya, mau rekreasi terus kemudian menjamak sholat. Nah, kemarin kita sudah jelaskan bahwa salah satu syarat untuk diperbolehkan menjamak itu dalam mazhab Syafi'i adalah perjalanannya harus perjalanan yang diakui oleh syariat. Perjalanan yang diakui syariat seperti berdagang misalkan, silaturahim dan seterusnya. Sedangkan rekreasi itu tidak diakui. Perjalanan santai yang tidak layak untuk mendapat rukhsah jamak. Nah, itu kita. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau sudah terlanjur? Di masa lalu sudah sering mau jalan rekreasi pakai jamak karena mengira itu boleh. Karena perjalanan jauh juga. Nah, kalau dalam pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i memang tidak boleh. Memang tidak boleh. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur? Maka bisa mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan boleh, perjalanan rekreasi itu boleh. Jadi taklid, saya ikut pendapat Imam Abu Hanifah saja, misal. Karena kenapa? Karena itu perjalanan yang mubah menurut Imam Abu Hanifah. Jadi boleh saja. Taklid kalau sudah dilakukan bisa apa tidak? Bisa. Jadi taklid ba'dal amal itu boleh. Ya. Sudah dulu kemudian biar nggak usah ngodok maksudnya. Kalau ikut pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i ya kan nggak sah, berarti harus ngodok konsekuensinya. Kalau ikut pendapat Imam Abu Hanifah berarti nggak apa-apa. Oke. Dalam mazhab Syafi'i sendiri sebagian ulama menganggap untuk tanazzuh itu ya itu boleh juga, tapi bukan pendapat mu'tamad, pendapat Ibnu Hajar ya. Oke, bisa juga mengikuti ini. Baik, itu jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kemudian sekarang kita lanjutkan syarat-syarat utama untuk jamak. Kemarin kita sudah menyebutkan 5, sekarang kita menyebutkan 5 lainnya yang yang dijelaskan di Fathul Qarib ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwal, yang pertama, syarat yang pertama adalah ayyakuna safaruhu ay as-sahsi fi ghairi maksiatin. Perjalanannya adalah perjalanan bukan maksiat. Perjalanan bukan maksiat. Yang dimaksud adalah apa?
perjalanan yang niat awalnya bukan untuk tujuan maksiat. Itu ya. Jadi ada beda antara perjalanan benar tapi di tengah jalan maksiat, dengan perjalanan yang memang diniati untuk maksiat. Itu beda. Yang tidak boleh jamak adalah perjalanan yang sejak awal diniati untuk maksiat. Misal mau bepergian jauh, tujuannya apa? Mau nipu orang. Ya jelas nggak boleh. Mau merampok misalkan, tidak boleh. Atau mau apa? Yang nggak boleh. Mau nonton konser, nonton konser yang konser musik misalkan, konser dangdut, nggak boleh jamak. Ya, karena ini perjalanan tidak benar secara syariat. Nah, beda kalau maksiat itu muncul tengah jalan bukan karena perjalanannya. Jadi perjalanannya kenapa? Mau bisnis, mau dagang. Cuman di tengah jalan kok ternyata diajak temennya untuk minum minuman keras misalkan. Lalu minum khamr. Ya maksiat itu. Tapi perjalanannya sendiri bukan maksiat. Maka dia masih tetap boleh jamak. Oke, jadi itu bedanya ya. Yang dimaksud nggak boleh ini yang disebabkan oleh maksiat. Kemudian huwa, perjalanan yang bukan maksiat ini ya, syamilun lil wajib, mencakup perjalanan yang hukumnya wajib, seperti kaqada idainin, bayar hutang. Bayar hutang ini perjalanan wajib. Jangan kalau punya hutang terus pergi ke orangnya mau bayar ini kan wajib hukum. Jadi perjalanannya perjalanan wajib. Maka jelas boleh menjamak. Walil mandubi, perjalanan yang sunnah hukumnya. Kasilatir rahimi, seperti silaturrahim. Silaturrahim sunnah hukumnya. Ya, silaturrahim ini ada dua sebenarnya. Ada silaturrahim yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib itu adalah silaturrahim ke orang yang memang benar-benar punya rahim, ikatan rahim. Rahim itu rahim, artinya saudara, keluarga inti, mahram gampangnya. Jadi mahram jenengan itu wajib disambung. Orang tua, ayah, ibu, anak, saudara kandung, paman, bibi, nah itu wajib hukumnya. Jangan sampai hilang kontak dengan mereka. Wajib. Ya. Kalau yang lain itu sunnah. Ya, pergi ke teman, pergi ke saudara jauh, sepupu, itu sudah sunnah. Ya. Walil mubahi, yang mubah, perjalanan mubah. Contoh safar tijarah. Safar tijarah berdagang itu mubah hukumnya, bisnis ya. Itu boleh. Amma safarul maksiyah, adapun perjalanan maksiat, contohnya kasafar liqat itorik, seperti melakukan perjalanan karena tujuannya ngerampok orang misalkan, maka jelas-jelas fala yatarakhasu fihi biqasrin wala jam'in, maka tidak boleh ngambil rukhsah dengan jamak ataupun qasar. Jadi perjalanan yang enggak benar itu tidak boleh jamak ataupun qasar. Oh iya, termasuk perjalanan yang maksiat adalah kalau barusan saya jelaskan perjalanan tujuannya dagang misalkan terus maksiat tengah jalan, itu masih boleh ya, selama maksiatnya ini tidak disengaja, memang bukan untuk itu. Tapi kalau disengaja mau belok menjadi perjalanan maksiat, maka nggak boleh qasar. Misal perjalanannya niat awal itu mau bisnis, pergi ke Jakarta, kemudian di tengah jalan gak jadi, mau belok saja karena ada tujuan yang gak benar. Nah ketika belok niatnya, maka gak boleh lagi untuk menjamak ya, karena memang diniati begitu. Contoh
lagi perjalanan maksiat adalah perjalanannya nasyizah. Nasyizah itu istri yang nusus, istri yang membangkang ke suaminya, lari dari suaminya karena jengkel begitu, terus pergi dari rumahnya. Entah itu pergi ke rumahnya sendiri atau rumah siapa ya, saudaranya, temannya, pergi. Nah, ini termasuk perjalanan maksiat karena dia perjalanan yang tidak ada izin dari suaminya. Kemudian wafar'in lam yasta'din aslahu. Juga perjalanan seorang anak yang masih ada dalam pengawasan orang tuanya, tinggal bersama orang tuanya, kemudian anaknya itu pergi tanpa izin orang tua. Ini juga masuk perjalanan maksiat. Enggak boleh, ya. Meskipun itu untuk berjihad misalkan. Berjihad ini kan taruhan nyawa, mau perang. Jadi kalau ada anak masih dalam tanggungan orang tuanya, kemudian mau pergi berperang, itu enggak boleh tanpa izin orang tuanya. Kemudian ada lagi contoh perjalanan maksiat. Orang yang lari dari hutang padahal dia mampu bayar. Sudah jatuh tempo hutangnya, dia sebenarnya bisa bayar tapi kemudian mangkir. Langsung dibawa pergi. Nah, ini maksiat namanya. Maksiat. Ya, banyaklah contoh perjalanan maksiat ini. Kecuali kalau orangnya bayar dulu atau izin dulu. Jadi, oh iya, hutang ini sekalian saya jelaskan ya. Hutang ini kalau sudah nyampe tempo itu wajib bayar. Kalau ada uang tapi mau dipakai yang lain, ya harus izin ke orangnya. Hutang lagi itu namanya. Perpanjang hutang namanya. Kalau enggak boleh. Jadi seperti ini, sudah ada uangnya mau bayar hutang, orangnya lari biar enggak ditagih. Ya maksiat, dosa lah perjalanan itu. Enggak boleh jamak qashar. Nah, ada lagi misal. Nah, ini banyak terjadi. Mohon maaf, hari raya punya hutang dan yang sudah jatuh tempo. Ramadan misalkan ya. Ramadan punya hutang jatuh tempo, sudah terakhir. Kemudian uangnya ada tapi uang ini misal kalau saya buat bayar hutang nanti nggak bisa belikan anak baju baru misalkan, kan dilema itu. Terus boleh nggak dibuat beli baju baru? Boleh apa tidak? Tidak boleh, karena beli baju baru itu hukumnya cuma sunnah, bayar hutang hukumnya wajib. Yang wajib tidak boleh kalah dengan sunnah. Jadi gimana? Harus dibuat bayar hutang. Kalau mau dibuat beli baju, otomatis uangnya kan wan prestasi itu, melanggar perjanjian hutang. Jadi harus izin dulu. Saya ada uang buat bayar hutang ke sampean Pak gitu misalkan. Tetapi saya masih butuh, boleh ya saya pinjam lagi buat beli ini kebutuhan hari raya. Kalau boleh ya boleh, silakan. Kalau enggak ya jangan, karena itu wajib. Jadi ini ya, jangan meremehkan soal hutang intinya. Kemudian wasani, syarat nomor 2 adalah antakuna masafatuhu ay as-safar sittata asyara farsahon. Ya. Jarak perjalanan itu harus 16 farsah. 16 farsah. 16 farsah ini berapa? Dijelaskan di sini 16 farsah itu kalau memakai langkah unta ada 192.000 langkah. Ya, ulama sampai ngitung begitu ya. Sampai begitu. Dulu kalau pakai unta ya.
Kalau pakai mobil akdam, pakai langkah manusia itu 576.000 katanya. Langkah. Ini gimana ngitungnya? Jadi seperti ini. Ya. Jarak jamak itu adalah 2 marhalah kalau dalam hadis. 2 marhalah ini artinya 2 kali perjalanan darat normal. 2 kali perjalanan darat normal. Itu orang dulu kalau jalan itu pasti jalannya dalam sehari semalam itu pasti berhenti. Jadi kalau sudah jauh sehari semalam lelah, capek, pasti berhenti. Malamnya istirahat. Besoknya jalan lagi. Terus jalan lagi, berhenti lagi. Nah itu baru 2 kali perjalanan namanya. Jadi 2 hari. Perjalanan 2 hari. Berapa kilo kalau mau dikilokan? Nah ini yang repot ini. Ini yang repot. Kalau dikilokan ulama ihtilaf. Ada yang mengatakan 80,64 kilo. Ya. Ada yang mengatakan 88. Ada yang mengatakan 96. Ada yang mengatakan 119. Ada yang mengatakan 94. Ya. Mayoritas ulama ngambil jarak 119 kilo atau 120 lah. 120 kilo. Mayoritas ulama. Jauh. Cuman biasanya kalau di Indonesia yang banyak ngambil yang berapa? 80. Itu pendapat yang enteng itu. Pendapat yang enteng. Kalau saya enggak ngambil yang 80, ngambil yang tengah-tengah lah. 96 itu biasanya. 96 itu baru saya jamak. Gampangnya 100. Gampang. Karena ada yang pakai langkah, pakai dirok itu memang di atas 100, 112-an. Ada yang 116 kilo. Jadi kalau saya pilih tengah-tengah 96 kilo. Ya. Atau 100 kilo lah gampangnya. Sini Probolinggo baru atau sini mana? Banyuwangi kota. Kalau Banyuwangi yang dekat-dekat ini belum. Setelah Gumitir itu masih jauh, itu masih berapa kilo. Atau Bondowoso, Situbondo, Besuki itu belum. Kalau Situbondo yang kota sudah bisa. Atau Probolinggo kota itu sudah bisa. Masih Lumajang akhir-akhir belum sampai. Ya, sekarang sudah mudah ya, tinggal lihat di Google Maps saja, tinggal berapa kilo perjalanannya. Tahdidan fil asoh ya. Dan ini harus yakin perjalanannya sudah benar-benar menempuh jarak itu menurut pendapat yang paling sahih. Jadi ada 2 pendapat. Sekian kilo ini, anggap 96 kilo ini, apakah harus yakin pakai kiloan? Misal kalau sekarang pakai Google Map, atau boleh kira-kira saja. Ulama punya 2 pendapat. Pendapat pertama boleh kira-kira. Pendapat yang paling sahih, yang paling hati-hati mengatakan bukan kira-kira tapi harus yakin. Jadi harus tahu betul jaraknya. Karena apa? Karena ini mau melakukan sholat yang tidak lumrah. Jadi lumrahnya sholat kan nggak seperti itu, tapi kemudian mau mengubah yang lumrah ini, jadi harus berdasarkan keyakinan. Nah ini menurut pendapat yang lebih sahih. Tapi banyak juga ulama yang mengatakan nggak perlu sampai yakin, pakai kira-kira saja sudah bisa. Misalkan, wala tuhsabu muddatur ruju' minha. Tidak dihitung jarak kembali. Jadi misal perjalanan ini 96 kilo ini jarak pergi saja, jangan menghitung jarak kembalinya. Jadi jarak satu kota dengan kota lain perginya saja sudah 96, itu yang dimaksud. Kalau ngitung pulangnya kan dekat berarti kan cuman berapa kilo. Enggak, bukan begitu. Wal farsahu, adapun yang disebut farsah, ukuran farsah, ukuran zaman dulu ini, salah satu amyalin 3 mil
Hashimi, bukan 3 mil ini sekarang, bukan 3 mil. Kalau 1 mil sekarang itu kan 1,6 kilo, bukan itu, bukan itu. Saya harus menjelaskan, ini 3 mil ukuran Hashimi. Ada beda sedikit, ya. Biasanya kalau pakai terjemah Fathul Qorib dianggap 3 mil langsung 3 mil begitu saja, dianggap sama dengan mil-mil yang sekarang. Itu yang menjadi ukurannya makin pendek. Ada yang bilang 80 itu gara-gara itu. Sebenarnya bukan. Karena milnya, ukuran milnya bukan mil yang standar sekarang tapi mil zaman dulu. Wahina idin, ya, karena itu famajmu'ul farasi samaniyatun wa arba'una milan. Jumlah dalam mil adalah 48 mil. Wal milu arba'atu alafi hutwah, yang disebut 1 mil itu apa? Adalah 4.000 langkah unta. 4.000 langkah unta. Wal hutwatu salah satu aqdam. Satu langkah unta itu adalah 3 langkah manusia. 3 langkah manusia. Wal muradu bil amyal al hashimiyah. Nah ini, yang dimaksud mil di sini ukuran Hashimi, ya, ukuran zaman dulu. Oke, kalau di kilo 96 lah, gampangnya begitu. Atau ambil 100. Yang jelas jangan di bawah 90 saya sarankan. Meskipun ada yang mengatakan 80,6, jangan diambil. Kenapa? Kita ambil hati-hati, yang lebih hati-hati. Ya, saya biasanya ini pakai mil yang biasa, mil sekarang. Nah itu akhirnya tidak akurat, terlalu pendek. Wasalisu, syarat yang ketiga adalah ayyakunal qasiru muaddiyan li shalatir rubaiyah. Kalau mau mengqasar, orang yang mau qasar maka harus melakukan sholat yang 4 rakaat secara adaan, tepat waktu. Amal faitatu hadaron fala tudda fihi maksura. Adapun salat qada yang tertinggal waktu di rumah, maka tidak boleh diqada dengan cara qasar. Jadi misal jenengan punya qada salat zuhur misalkan, terus melakukan perjalanan pergi ke Surabaya. Tengah jalan ingat, iya ya saya punya qada salat zuhur, saya qasar jadi 2 misal. Itu enggak boleh. Karena qadanya jenengan itu qada di rumah. Waktu di rumah, jadi harus lengkap seperti di rumah, bayar lengkap. Wal faidatu fis safar tuqda fihi maksuratan la fil hadar. Kalau qadanya itu terjadi, salat yang telat itu terjadi di saat safar, misal dalam perjalanan panjang jenengan lupa tadi gak salat maghrib, tiba-tiba sudah isya. Nah, dak niat jamak takhir ya lupa ini. Kalau lupa itu berarti bukan jamak. Kalau lupa itu qada namanya. Oh, kalau maghrib nggak bisa dikosor ya. Lupa asar misalkan. Lupa nggak sholat asar tiba-tiba maghrib. Gimana? Boleh kosor. Boleh karena di perjalanan. Jadi kalau qada itu terjadi di rumah maka harus lengkap, nggak boleh kosor. Kalau qadanya terjadi di jalan maka boleh kosor, boleh tetap kosor meskipun qada. Nah, atau pernah begini, misal niat jamak takhir, duhur asar niat jamak kosor. Waktu duhur jalan, saya niat asar nanti saja sholatnya. Mau dijamak. Nah, kemudian lupa, waktu asar lupa, terus jalan lupa, tiba ini ternyata maghrib. Sudah maghrib, saya enggak sholat duhur sama asar. Gimana itu sholatnya? Maka sholatnya tetap boleh jamak dan tetap boleh qasar. Ya, karena masih di jalan. Tapi kalau sudah sampai rumah, enggak boleh lagi. Ya, la fil hadar, enggak boleh lagi. Jenengan punya sholat qada waktu perjalanan, terus kemudian nyampe rumah baru ingat, iya ya saya tadi belum sholat. Gimana? Ya sholat lengkap, nggak boleh jamak dan nggak boleh qasar kalau begini.
ya sholat biasa, kodok biasa. Warabi, yang keempat, ayyan wiyal musafiru al qasra lis sholat, harus niat qasar sholat, ya, ma'al ihram biha, serta takbiratul ihram. Jadi dari awal sudah niat qasar, jangan tengah jalan niat sholat duhur 4 rakaat biasa, tengah jalan, iya ya ini kan di perjalanan, boleh saya jadikan 2 nggak boleh. Kalau sudah niat lengkap ya lengkapi sekali, nggak boleh tengah jalan. Wal khamis, yang kelima, alla ya'tamma fi juz'in min salatihi bimuqimin, ya, jangan sampai bermakmum pada orang yang mukim. Nah ini kalau qasar nggak boleh makmum pada mukim, meskipun sebagian. Ai biman yusolli sholatan tammah, artinya tidak boleh bermakmum pada orang yang sholatnya komplit 4 rakaat. Liyasmal al musafirah al mutim, supaya ini termasuk musafir tapi yang sholat 4. Jadi gini, intinya begini, kalau ada orang bermakmum pada orang yang sholat 4 rakaat, maka makmum ini tidak boleh qasar, harus 4. Meskipun nututi cuman tahiyat saja, nututi akhir-akhir. Jadi ada jamaah sholatnya 4 rakaat, terus kemudian yang musafir ini baru gabung terakhir, Allahu Akbar saat akhir-akhir sholat tahiyat. Nah musafir ini karena pernah bermakmum pada orang yang 4 sholatnya, maka wajib 4 juga, nggak boleh qasar. Ya terserah dia musafir atau mukim sama saja, pokoknya sholat lengkap, ya. Oke, ini sudah lain. Baik, itu adalah syarat-syarat untuk jamak dan qasar. Oke, tadi kalau mau qasar nggak boleh makmum pada mukim, kalau jamak boleh. Ya, yang ini barusan qasar saja. Artinya jenengan misalkan mau menjamak sholat tapi nggak mau qasar, sekedar jamak saja. Ada jamaah, kemudian sholat duhur, jenengan mau sholat jamak duhur dan asar. Jamaah itu sholat biasa 4 rakaat, jenengan mau sholat biasa juga, cuman mau dijamak, maka silakan, nggak masalah. Yang nggak boleh itu qosornya. Kalau qosornya nggak boleh bermakmum pada orang yang sholatnya lengkap 4 rakaat. Oke. Ada pertanyaan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melaksanakan perjalanan ke Surabaya Pak Ustadz, nah, terus nyampe Probolinggo, waktunya sholat duhur. Nah, terus kita mampir di masjid, kita sholat duhur biasa. Itu lebih utama mana antara sholat jamak dengan sholat biasa Pak Ustadz? Itu pertanyaan saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih utama mana sholat jamak dengan sholat biasa? Ya, lebih utama. Ini pernah saya jelaskan kemarin. Lebih utama mana? Kalau sholatnya itu 2 marhalah, ya, maka lebih utama sholat biasa. Tetapi kalau sholatnya lebih dari 3 marhalah, Surabaya itu lebih 4 marhalah Surabaya itu, maka lebih utama jamak. Begitu. Jadi kalau jauh banget, lebih dari 300 kilo gitu saja, gini saja, pakai bahasa yang sederhana. Kalau sholatnya jaraknya lebih dari 300 kilo, lebih baik ambil jamak dan qasar. Ya. Kalau sholatnya masih di bawah itu, maka lebih baik sholat yang biasa. Begitu. Oke. Karena kalau lebih dari 300 kilo, lebih dari 3 marhalah, ada ulama yang mewajibkan. Imam Abu Hanifah mewajibkan.
Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sehubungan dengan sholat jemaah kan. Imamnya paham agama, sedangkan makmumnya sebaliknya gitu. Yang saya tanyakan, setelah selesai sholat, imamnya bilang bahwa sholatnya batal. Sehubungan dengan jawabannya makmumnya, karena ada halangan jadi gak bisa ngikuti, gimana kan? Yang kedua, masalah jamak. Apa ada batasnya? Jawabannya sekitar silaturahmi. Otomatis kan kita sering sibuk kan gitu. Apakah ada batasnya untuk sholat jamak itu sehingga tiap hari kita melakukan sholat jamak itu? Baik. Yang pertama tadi imamnya batal. Karena kenapa batalnya, Pak? Batal wudhu apa? Jadi bilang sama makmumnya sholat lagi gitu ya. Akhirnya yang makmum jawab karena ada halangan ya, apa mapak anak sekolah, apa ngantarkan karena seorang batal imamnya karena nggak punya wudhu. Enggak, waktu sholat itu batal gitu ya. Akhirnya ngajak lagi sholat kembali gitu ya. Gitu ya. Jadi waktu tengah sholat, iya, imamnya batal wudhu. Batal. Terus makmumnya suruh sholat lagi. Suruh sholat lagi gitu. Akhirnya makmumnya gak mau karena Nggak mau sholat lagi. ada halangan gitu. Oke. Ini pernah saya jelaskan. Jadi begini, kalau imam itu batal tengah jalan, apakah makmum itu ikut batal? Tidak. Makmum nggak ikut batal itu, Pak. Cuma imamnya saja. Yang batal itu jamaahnya. Imamnya langsung meneruskan sholatnya. Itu yang benar. Itu imamnya tidak tahu itu berarti ya. Saya itu meneruskan. Habis selesai sholat bilang. Selesai sholat bilang. Iya. Oke. Baik, ini juga pernah sebenarnya. Jadi kalau imam makmum setelah sholat imamnya bilang, saya ternyata tadi batal. Waktu sholat saya batal, gak punya wudhu misalkan. Makmumnya batal apa tidak? Tidak. Enggak, Pak, makmum gak batal. Makmum gak usah ngulangi sholat. Ya sudah, sholat yang tadi sah. Kenapa? Sebab makmum tidak bisa tahu imamnya batal. Kalau soal wudhu itu kan gak bisa tahu. Kecuali makmumnya tahu kalau imamnya batal, baru ikut batal. Contoh, di baju makmum, di baju imamnya ada kotoran cicak misalkan, atau di kaki imamnya ada kotoran cicak, atau aurat imamnya terbuka ternyata ada lubang di sarungnya sini. Makmumnya tahu, terus tetap sholat. Lah itu makmumnya ikut batal itu. Imamnya harus ngulangi sholat, makmumnya juga karena makmumnya tahu. Tapi kalau yang seperti itu kan nggak punya wudhu misalkan, kan nggak tahu. Kelihatan orang punya wudhu dan nggak, itu kan nggak ketemu. Kecuali kalau tahu ya, dari awal makmumnya tahu. Oh ini tadi ini pegang istrinya, atau ini tadi sama saya ini kentut ini, atau pergi ke jeding ini tadi. Kemudian nggak wudhu jadi imam. Jelas itu makmumnya ikut batal kalau begitu, karena makmumnya tahu jelas. Kalau normal ini kan nggak bisa tahu orang batal atau tidak. Ya, jadi itu imamnya yang batal harus sholat lagi, bukan qadha ya, sholat lagi. Makmumnya enggak, jadi nggak usah. Terus yang kedua apa tadi? Oh, apa batasan jamaknya? Batasnya jalan. Maksudnya kalau jamak tiap hari boleh apa enggak gitu? Kalau kita silaturahmi kan otomatis sibuk terus, daripada meninggalkan sholat kita di jamak gitu. Oh, jadi silaturahmi terus-terusan. Di rumahnya keluarga itu sibuk gitu. Oh, akhirnya kita sholat jamak terus. Oh ya. Mau pergi ke rumah keluarga, misal mantenan, di sana sibuk, ya keluarganya jauh rumahnya di Surabaya misalnya,
terus sibuk bantu ngerewang, di situ boleh ndak jamak? Nah, ini yang kemarin. Syaratnya tadi kan tidak boleh mukim. Mukim itu kalau lebih 4 hari. Jadi selama jenengan di sana masih 4 hari, boleh jamak. Jamak terus. Jadi jenengan hari pertama, kedua, ketiga, keempat silahkan jamak. Tapi kalau di sana rencananya lama, seminggu misalkan, lebih 4 hari, saya mau ke rumah saudara, di sana ada hajat, di sana seminggu. Begitu nyampe, jenengan sudah selesai itu perjalanannya. Jangan jamak lagi. Tapi kalau di situ cuman sebentar, cuman 2-3 hari, hajatnya jamak terus. Meskipun di rumah itu ya, di rumah saudaranya. Silakan jamak terus karena itu masih dianggap dalam perjalanan namanya. Masih belum selesai acaranya. Oke, begitu. Jelas nggih? Ada lagi? Satu lagi ya, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita berjamaah, kita jadi makmum. Kebetulan di depan itu imamnya itu bajunya pendek. Ketika imamnya sujud itu kelihatan ya kulitnya bagian belakang itu kan berarti kan termasuk termasuk aurat ya. Jadi itu apa yang harus dilakukan oleh makmum? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau pergi dari dari Jember ke Surabaya, masuk waktu duhur. Itu kalau kita jamak di rumah boleh enggak? Jadi sebelum berangkat kita sholat jamak. Oke. Kasih. Ya, pertama ada imam ini laki-laki biasanya ini. Sholat bajunya pendek, ketika sujud kelihatan bagian belakang sini. Ngangkat. Nah, bagian belakang ini aurat apa bukan? Aurat karena di bawah pusar. Berarti imamnya sholatnya batal. Imam sholat batal, makmumnya tahu nggak? Tahu. Berarti makmumnya ikut batal kalau tetap. Jadi kalau begitu makmum tahu, loh, imamku batal, langsung niat mufarokoh, saya sholat sendiri saja, langsung begitu. Kalau makmumnya tetap ikut sampai akhir, makmumnya batal juga, harus sholat lagi. Jadi kalau makmumnya harus mufarokoh, begitu tahu. Terus setelah itu terakhir ngasih tahu imam. Setelah assalamualaikum, imam sholat lagi sampean, nggak sah sholatnya. Begitu. Yang kedua, mau pergi ke Surabaya, boleh ndak jamak dulu di rumah? Boleh apa enggak? Tidak boleh. Kemarin syaratnya harus sudah dalam perjalanan. Artinya apa? Harus keluar dari daerahnya sendiri, dari kecamatannya sendiri minimal. Jenengan harus keluar dari batas kecamatannya, baru kemudian sholat jamaah. Kalau saya gampang, saya kan rumahnya perbatasan Bondowoso sana. Jadi saya kalau mau jalan kan mesti dari kota. Ini sudah luar kecamatan. Saya berhenti di masjid-masjid di kota, sholat dulu, boleh. Nah, kalau yang daerah sini ada, stasiun sudah beda ya? Sudah beda. Kalau pergi ke stasiun sudah beda kecamatan, ya sudah beda. Boleh berarti sholat dulu di sana di stasiun. Jangan sholat di rumah. Kalau di rumah nggak boleh. Oke. Sampun nggih. Kalau ada pertanyaan lagi kita pribadi saja di sini ntar lagi. Baik, waktunya sudah habis. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Subhanaka la nuthni thana alaika anta kama asnaita ala nafsi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqamah wa jannibna min mujibati nadamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata wal abrari ahsisu ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah.